Kanker hingga saat ini masih menempati peringkat kedua penyebab kematian terbesar setelah penyakit jantung. Bahkan Kemenkes sendiri sedang berusaha keras untuk menyekolahkan dokter-dokternya agar semakin banyak spesialisasi kanker di Indonesia. Namun sebenarnya kanker itu cukup dapat dicegah dan diobati jika penanganannya cepat loh. Sehingga penting sekali untuk mengetahui makanan-makanan apa sih yang dapat memicu kanker sebenarnya. Hai semua, saya Dr. Mugen dan selamat datang kembali di dunia kesehatanku. Kalau kemarin kita telah membahas tentang apa kanker itu sebenarnya, maka pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas beberapa jenis makanan yang harus kamu hindari untuk mencegah kanker ya. Namun sebelum kita mulai, pastikan kalian untuk like dan subscribe kalau sudah lama nongki di channel ini nih, untuk membantu agar video ini lebih banyak membantu orang lainnya. Satu like kalian akan sangat membantu loh, terima kasih ya. Nah baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi akan saya bahas dari makanan yang pertama, yaitu hindarilah makanan dengan olahan tinggi lemak dan gula. Nah, makanan tinggi lemak dan tinggi gula merupakan salah satu makanan yang harus dihindari loh kalau untuk mencegah kanker itu, terutama jika lemaknya adalah lemak jenuh. Karena penelitian-penelitian terbaru saat ini mulai menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi gula yang tinggi dan juga resiko kanker loh. Karena seperti saya jelaskan di video sebelumnya, kanker itu kan sejenis tumor ganas ya, di mana tumor itu mengkonsumsi gula atau glukosa untuk proses pembesarannya. Oleh karena itu, jika kita mengkonsumsi gula, kita dapat meningkatkan resiko kanker. Ini sama halnya kita memberikan makan kepada sel kanker itu sendiri. Nah, makanya sekarang saat ini mulai dikenal ada istilahnya autofagi. Nah, autofagi sebenarnya adalah proses di mana tubuh kita membunuh sel-sel buruk termasuk sel kanker di tubuh ketika kita berpuasa. Makanya zaman sekarang puasa sudah mulai menjadi tren di kehidupan akhir-akhir ini. Karena saat kita berpuasa, gula yang kita konsumsi umumnya semuanya akan diolah menjadi energi. Setelah tidak ada gula lagi yang baru kita konsumsi, maka lemak kita lah yang akan dibakar kemudian. Makanya berpuasa atau diet itu sangat penting sekali ya. Nah, contoh-contoh makanan tinggi gula dan kalori sendiri dapat kita contohkan seperti fast food, kue-kue manis, dan juga cemilan yang biasanya diproses. Nah, beberapa makanan tersebut dapat meningkatkan resiko kanker karena mereka cenderung rendah serat dan tinggi kalori loh. Nah, makanan bahaya nomor kedua yang harus kamu hindari adalah high processed food. High processed food atau makanan yang diproses dengan tinggi atau tingkat lanjut itu seperti daging-daging olahan layaknya sosis dan bacon. Nah, daging-daging olahan layaknya sosis, ham, atau bacon telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, terutama kanker usus. Karena pada proses pembuatan daging-daging olahan itu terjadi proses pengawetan dan pengolahan daging olahan yang dapat menghasilkan senyawa karsinogenik yang dapat merusak DNA manusia. Nah, selain itu, karena senyawa pengawet di daging olahan, terkadang pada proses pembuatan daging olahan itu sendiri dapat termasuk debris-debris plastik yang dikenal dengan mikroplastik. Jadi, terkadang saat mengkonsumsi daging olahan, terkadang tubuh kita juga secara tidak sadar mengkonsumsi plastik juga. Nah, oleh sebab itu, meskipun praktis, kurangi konsumsi daging-daging olahan itu ya. Makanan nomor 3 yaitu makanan yang dibakar atau digoreng dengan suhu yang tinggi. Nah, makanan yang dibakar atau digoreng pada suhu tinggi dapat membentuk suatu senyawa karsinogenik yang dikenal dengan akrilamid ataupun senyawa berupa heterosiklik amina. Nah, senyawa ini dapat meningkatkan resiko-resiko kanker. Oleh sebab itu, hindarilah masak masakan pada suhu yang terlalu tinggi dan cobalah untuk memilih metode masakan yang lebih sehat, seperti merebus atau mengukusnya. Karena dengan merebus dan mengukus, kita juga mempertahankan nutrisi dari suatu makanan itu. Nah, sebuah penelitian di Italia menunjukkan mengkonsumsi daging yang dibakar secara rutin dapat meningkatkan resiko dari berbagai kanker seperti kanker nasofaring, kanker esofagus, kanker usus, kanker anus, kanker pankreas, pokoknya berhubungan dengan pencernaan ini. Selain itu juga meningkatkan kanker payudara juga. Nah, peningkatan ini bisa terjadi hingga 1,3 kali atau sekitar 30% dari orang yang jarang mengkonsumsi makanan yang dibakar. Jadi peningkatannya cukup tinggi ya. Namun hal ini bukan berarti kamu tidak boleh makan yang dibakar, intinya dibatasi. Nah, makanan bahaya berikutnya adalah konsumsi alkohol berlebihan. Nah, kehidupan yang modern begini, terutama di kota-kota maju ya, pastinya minuman-minuman keras sudah mulai mudah diraih deh, terutama di dunia-dunia malam. Namun konsumsi alkohol secara berlebih telah dikaitkan dengan berbagai peningkatan resiko kanker loh, termasuk di sana ada kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker esofagus, kanker payudara, dan terutama kanker hati. Sehingga batasilah konsumsi alkoholmu dan pertimbangkan untuk menggantinya dengan minuman-minuman yang lebih sehat ya, seperti air putih, teh herbal, atau jus buah tanpa tambahan gula. Namun ya kalau sesekali sebenarnya juga tidak masalah ya. Yang penting ingat saja jangan berlebihan, karena memang ada juga manfaat dari konsumsi alkohol meskipun cuma sedikit misalnya.
Yang terakhir yaitu makanan yang terkontaminasi. Apa sih maksud makanan yang terkontaminasi itu? Makanan yang terkontaminasi artinya adalah makanan-makanan yang telah dikontaminasi oleh zat kimia beracun seperti pestisida, logam berat, dan bahan pengawet sintesis. Hal ini bisa seperti ketika kamu membeli sayuran. Terkadang kan sayuran itu sering terpapar dengan pestisida. Maka dengan begitu cobalah cuci dulu sayuranmu dengan asam cuka ataupun dibersihkan dengan air mengalir yang dapat melepaskan zat-zat kimia itu. Atau kamu juga bisa pilih-pilihlah makanan yang bersifat organik ataupun makanan lokal yang ditanam secara alami untuk mengurangi resiko dari bahan bahaya ini. Kalau bisa, mulailah dengan membuat kebun-kebun sendiri di rumah untuk dikonsumsi sendiri saja. Selain lebih hemat, makanan yang tanpa zat kimia juga akan membuatmu lebih sehat dan terjauhi dari resiko kanker nih. Nah, baiklah teman-teman, itu dia kira-kira tips dari saya untuk beberapa makanan yang harus kamu hindari jika ingin terbebas dari kanker. Nah, 5 makanan ini adalah 5 makanan yang terutama dapat menyebabkan kanker ya. Nah, ingat, kanker itu seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu terdiri dari beberapa faktor. Bisa itu faktor kimia, faktor fisika, atau faktor biologis. Namun dengan kita mengurangi sedikit demi sedikit dengan usaha-usaha kecil seperti menghindari makanan yang tidak baik ini, nah saya sih berharap kita semua bisa terbebas dari momok yang mengerikan di dunia ini dan hidup untuk waktu yang lama. Selain itu, beberapa makanan di atas bukan berarti tidak boleh dikonsumsi ya, hanya saja kurangilah konsumsinya. Kalau bisa ya batasi, misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali saja. Pokoknya jangan dikonsumsi setiap hari ya. Nah, baiklah Sobat Sehat, kalau kalian suka video ini, pastikan kalian like dan share ke kerabat-kerabat kalian ya yang ingin kalian ajak untuk hidup lebih sehat. Pastikan kalian juga subscribe untuk mendapatkan info-info tentang kesehatan lainnya dan follow akun sosial media kita ya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik di dunia medis lainnya. Nah, sekian dari saya dan seperti biasa, semoga sehat selalu ya.